semua, balik lagi di Tanya Ahuy yuk. Yuk, buat teman-teman di luar sana yang belum subscribe, silakan subscribe dan like Tanya Ahuy. Hai Cat. Hai. Huy, mau tanya dong. Nah, Wah, gimana nih? Gua ini udah mau akhir tahun sih. asik. Biasanya kita akan ada namanya jalan-jalan lah, ketemu sini, ketemu sana, ya kan. Gimana supaya akhir tahun ini nggak boncos? Waduh, nggak boncos. Gimana supaya kita bisa tetap jalan-jalan tapi nggak merusak cash flow utamanya gitu. Oke, thank you, Thank you. Cat. Nah, teman-teman, tips jalan-jalan anti boncos dan cara nyusun budgeting untuk traveling yang efektif. Pertama, teman-teman pastiin lagi anggarannya teman-teman itu perlu ditentukan di awal. Jadi tentukan dulu nih anggaran, kira-kira ketika mau traveling itu budget totalnya berapa. Contoh misalnya budget secara keseluruhan tuh 5 juta. Nah, kita perlu bagi-bagi tuh anggarannya, Richard. Jadi kayak transportasi kurang lebih 30%, akomodasi tempat tinggal 25%, kemudian makan 20%, aktivitas dan hiburan 15%. Sisanya ya pasti dong kita mau belanja dan kasih oleh-oleh buat keluarga kita kan. Nah itu 10%. Oke. Jadi emang tentuin budgetnya dulu nih ya di awal ya, nih. tentuin dulu nih budget di awal gitu kan. Jangan sampai oke, budgetnya 5 juta ternyata kita maunya naiknya First class. ya. Nggak bisa lah. Tentuin budgetnya 5 juta tapi mau ke Eropa ya. Nah, apalagi itu kayaknya lu numpang di bagasi pesawat kayaknya. Jadi ya tentuin dulu ya guys. Jadi kalau emang mampunya cuman ke Bandung ya ke Bandung aja. Betul, sesuai budgetnya aja. Sesuai budgetnya aja. Kalau emang nggak ada budget buat traveling saat ini, ya mungkin teman-teman bisa jalan-jalan yang murah meriah di kota Jakarta atau Tangerang sekitarnya. Yang murah-murah lah gitu kan, sama aja gitu kan. Iya, kan sebenarnya esensinya adalah kita menikmati waktu libur kita sama orang yang kita sayang kan. Betul, jangan kita menikmati waktu libur kita dengan orang yang kita sayang terus berhutang. Nah, terus abis itu pusing. Terus pusing, nggak bisa dibayar gitu. Iya, malah abis itu pusing butuh liburan lagi gitu aja terus. Iya, cycle-nya ya. Jadi seperti itu. Yang kedua nih, research dan melakukan perencanaan. Jadi kita pilih waktu yang tepat juga nih, Cat. Kadang-kadang kalau kita liburannya di high season, itu pasti lebih tinggi harganya. Jadi kalau mau murah ya kita cari low season, bukan pas liburan anak sekolah. Cuman kayaknya agak sulit sih kalau buat parents yang nunggu anaknya istilahnya liburannya nggak pas libur anak sekolah. Nah, ya kan? Ya paling itu again balik lagi ke nomor 1 aja deh. Nah terus kita bisa juga gunain aplikasi tuh, Cat, untuk melacak kayak tiket-tiket yang murah gitu. Gitu. Terus kita bisa juga cari promo atau diskon kayak kayaknya lagi ada travel fair lagi deh di salah satu brand. Nah itu juga kita bisa manfaatin juga kayak promo kartu kredit, atau yang gue pernah lakukan dengan Niko adalah loyalty point nih. Jadi misalnya kita pakai kartu kredit terus ngumpulin poin. Nah waktu itu kita bisa beliin tiket buat nyokap gue sama adek ke Jepang. wow, dari loyalty points tuh. Dari loyalty points tuh. Jadi waktu itu memang Niko lagi banyak project, jadi kan setiap melakukan transaksi pembelian barang-barang elektronik itu pakai kredit card kan, gitu. Nah itu kan punyanya klien, nah jadi kita tinggal bayar habis itu. Jadi deh ada poin, gitu.
atau diskon di aplikasi travel gitu kan. Nah, jadi kita pinter-pinter lah cari yang promo-promo gitu kan. Nah, sama bikin itinerary yang terinci. Jadi rencanakan wisata itu dalam satu area untuk menghemat transportasi nih, Cat. Betul. Jadi jangan udah pergi ke A, lokasi A, ternyata besok mau pergi lagi ke lokasi A. Nah, itu kan sayang banget kan biayanya, harusnya kita bisa alokasikan. Gitu. Nah, yang ketiga adalah menggunakan transportasi lokal untuk menghemat. Jadi kita bisa menggunakan transportasi lokal kayak misalnya kita ternyata ke Surabaya bisa nih kita menggunakan mobil bensin, ternyata kan jumlahnya banyak daripada kita pakai pesawat, kita punya kendaraan kayak mobil lu gitu, Cat. Surabaya rame-rame kan itu seru banget ya gitu. Cuman ya jadinya waktunya jadi lebih panjang sih. Tapi jadinya lebih akrab. Iya, betul banget gitu. Bisa stop-stop di mana gitu ya. Betul. Terus transportasi lokal kita misalnya lagi bisa naik bus atau MRT. Atau kalau misalnya kayak di Bali itu banyak juga tuh sewa motor. Nah, itu lebih murah daripada kita naik taksi atau Grab dan teman-temannya. Gitu. Yang keempat, cari akomodasi yang ekonomis. Nah ya, paling seneng kan yang ekonomis. Alternatif penginapan itu kayak bisa hostel, homestay, atau apartemen yang murah di Airbnb gitu. Lokasinya juga cari yang strategis, jangan jauh-jauh dari tempat wisata untuk menghemat transportasi. Bagi biaya, jadi kalau bisa travelingnya jangan sendirian. Jadi travelingnya bareng teman, jadi bisa bagi sharing kamar kan. Gitu. Gue belum pernah sih, Cat, jalan-jalan sendirian, tapi katanya tuh seru banget loh bisa sendirian. Solo traveling. Oh, itu Ocha udah pernah sih. Weh, Ocha udah pernah ya? Udah. Kemana tuh waktu itu? Kemana ya? Baduy kayaknya. Oh, ke Baduy itu sendirian? Sendirian dia. Gimana ya rasanya dia trip sendirian? Nah, kita harus tanya sih. Kita harus tanya dia. Kalau gue nggak bisa lagi. Lah, justru kan lo orang introvert, jadi harusnya lo seneng tapi dong traveling. Nggak bisa, gue introvert tapi butuh rasa aman. Lo kayak merasa nggak secure ya kalau misalnya nggak ada orang lain bersama ya. Kalau sendiri gue lebih milih di rumah aja. Di rumah aja ya, itu lebih baik. Oke, yang kelima guys, kalian bisa cari aktivitas yang namanya gratis dan murah. Jadi carilah tempat wisata yang gratis, kayak museum gratis, taman kota, atau pantai umum ya. Atau cari diskon tiket-tiket masuk gitu. Jadi gunakan paket wisata dan aplikasi yang ya istilahnya ada tiket promonya gitu. Betul. Nah, kadang-kadang nih ada juga teman-teman kita tuh males yang namanya pakai tur tuh, Cat. Soalnya tur itu kan relatif agak mahal ya. Ya tapi semuanya udah dijamin sampai gitu kan. Dijamin kenyamanannya, tinggal kita berani bayar aja atau enggak gitu kan. Betul. Nah, yang keenam, belanja oleh-oleh secukupnya. Jadi carilah pasar lokal yang istilahnya nggak ada tuh di Jakarta atau Tangerang sekitarnya. Jadi beli barangnya tuh yang lain daripada yang lain lah gitu. Yang unik ya. Yang unik gitu. Sama tentuin budget, jangan sampai over budget ya. Ingat 10% dari anggaran budget kalian. Jadi kalau keluarganya banyak, temennya banyak, berarti anggaran liburannya lebih gede. Iya sih, tapi lumayan juga ya. Iya kan. Kalau gue kayaknya sekarang udah kalau pergi-pergi kemana beli oleh-olehnya secukupnya aja deh. Betul. Nah, kadang-kadang kita butuh ini juga yang ketujuh. Siapkan asuransi perjalanan dan dana cadangan. Jadi siapkan asuransi perjalanan untuk keamanan kita. Jadi kalau jika terjadi hal yang tak terduga tuh bakal bisa
dibayarkan dari si asuransinya. Sama bawa dana cadangan, kadang-kadang kan mungkin kita butuh uang cadangan atau e-wallet atau credit card untuk jaga-jaga sih. Betul. Tapi ya jangan juga credit card terus jaga-jaga melewati budget. Nah, Tenang aja deh, ada CC. pakai sesi dulu. Ya, nanti bayar bulan depan gitu. Pas bayar bulan depan, kok pusing. Teng-tong. Nah, ini kira-kira nih gue bikinin sedikit budget kecil-kecilan trip 3 hari 2 malam itu dengan budget 3 juta. Wow, gimana caranya? Jadi kalian bisa pakai yang namanya transportasinya tuh dibudgetin 1 juta aja. Jadi cari Area yang yang nggak terlalu jauh gitu nggak ya. terlalu jauh, tiket kereta dan pesawat PP-nya 1 juta. Ini untuk 1 orang. 1 orang. Oke. Kalau dibagi 2 orang kayaknya bisa sih, mungkin lu ke Bandung kali Ke ya. puncak sih. Puncak sih. Gitu. Nah yang kedua akomodasinya 600.000 aja, cari hotel atau homestay. Makan ya 450.000 cukup lah ya, sehari 150.000. Tiket wisata 400.000, belanja 300.000, dan ada dana cadangan nih 250.000. Ya, Jadi di total 3 juta. tapi jangan berekspektasi kita dapat semuanya yang VIP ya. Wah, itu dia. Jangan ya teman-teman. Jadi harus Sesuai. disesuaikan gitu. Kalau emang kita budgetnya 3 juta ya udah. Iya, Emang nikmatin. dapatnya segitu ya sih. Bersyukur dulu. Bersyukur dulu. Untuk yang hari ini ada. Betul. Nah, jadi tips anti boncos ada 3. Jangan terlalu sering membeli cemilan atau kopi kekinian di perjalanan. Ups. Gua lagi itu. Aduh, gue juga sih Cat kadang-kadang. Yang kedua, prioritaskan pengalaman bukan barang. Jadi misalnya ikutin nih kegiatan lokal daripada belanja ya kan. Benar. Experience ya. Tapi lu kalau ke negara Cina, lu pasti kalau ikut tur lu diajak belanja, Cat. Oh ya, kalau itu mungkin trik dagangnya mereka Ya, mungkin. jalan lah ya. Iya, tapi kalau ada beberapa daerah yang gue bahkan kayak ke Jogja atau apa gitu ya, gue bahkan lebih suka di villanya aja gitu, ngelihat gunung, Pemandangan, ya gitu. sawah gitu kan. Kita udah bosan ya di sini ngeliat macet mulu. Aduh, jangan curhat dong, Pak. Nah, yang ketiga adalah jangan takut tawar-menawar saat belanja di pasar. Nah, itu aja sedikit tips anti boncos untuk traveling ala Tanya Ahuy. Thank you ya Huy, ini makin jelas nih gue dan makin yakin. Oh berarti yang gue lakuin benar. Oke, selamat liburan ya. Thank you. Thank you, Cha.